Saat ini saya sedang berada di kantor Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toba. Ya, untuk berbincang-bincang nih, untuk kita ketahui perkembangan pendidikan dan olahraga di Kabupaten Toba seperti apa belakangan ini. Karena sudah lama juga tidak berbincang dengan Pak Kadis ya. Ya. Oke, Pak Kadis, apa kabar ini? Ya, puji Tuhan. Baik ya. Baik. Kalau saya lihat nih di Toba, saya perhatikan belakangan ini nih, apalagi ini kan masa-masa lagi ada tes SMA Unggul. SMA Unggul. Kalau berbicara kita mengenai pendidikan, tentu kan kita nggak bisa lepaskan dari sana ini seperti apa progres di pendidikan Kabupaten Toba saat ini, kan begitu ya Pak Kadis ya? Oke, Pak Kadis, apa berita terbaru ini di pendidikan Toba ini yang berhubungan dulu dari penerimaan SMA Unggul di daerah Toba ini? Baik, terima kasih. Jadi berita terbaru memang sebagaimana visi pemerintah Kabupaten Toba mewujudkan Toba yang unggul dan bersinar, dengan salah satu misinya adalah membangun SDM yang unggul dan andal. Program yang mencetuskan itu adalah salah satu bagaimana siswa Toba itu, lulusan SMP itu sebanyak-banyaknya masuk di SMA Unggul, yaitu di SMA Unggul Del dan di SMA Asrama Yayasan Tunas Bangsa SMA 2 Balige. Nah, puji Tuhan, tahun ini kita di SMA Unggul Del itu lulus seleksi akademik atau lulus seleksi tahap pertama itu sebanyak 93 orang yang terdiri dari seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Toba, dan kebetulan kita yang tertinggi se-Indonesia. Jadi itu memang target kita, karena ini adalah kampung halaman kita, daerah kita, kok orang luar lebih banyak gitu. Selalu Pak Bupati sampaikan, ayo tunjukkan potensi Toba itu, bahwa Toba itu bisa bersaing, karena memang kan kalau di SMA Unggul ini kan tidak hanya orang Toba yang bersaing di sana. Saya kawasan Toba enggak juga, itu adalah se-Indonesia. Karena SMA Unggul dari ini menerima yang dari Jakarta pun diterima, dari Medan pun diterima, seluruh Indonesia. Ya. Nah, itu tadi saya sampaikan, syukur, puji Tuhan, kita tahun ini sebanyak 93, walaupun masih lulus akademik, dan baru pernah ya setelah terbentuk Kabupaten Toba ini dan berdirinya SMA Unggul Del, Toba itu terbanyak lulus di seleksi akademik. Mudah-mudahan nanti pada tahap selanjutnya ada nanti seleksi wawancara, ada tes kesehatan, ada kesemaptaan. Anak-anak kita ini walaupun sudah kita persiapkan, bisa mereka bersaing dengan 500 orang. Jadi 500 orang mereka yang sudah diumumkan. Jadi 93 itu adalah dari Toba. Nah, di Yasop itu SMA Asrama Yayasan Tunas Bangsa atau SMA Yasop dikatakan, itu kita tahun ini sebanyak 125 orang. 125. Juga kita terbanyak ya se-Indonesia dari 650 orang yang lulus tes akademik. Ya, jadi kita tetap yang tertinggi, dan ini juga kami sampaikan bahwa ke 125 ini sangat diapresiasi beliau, dan juga yang 93 yang di Del itu, maka Pak Bupati langsung memberikan keringanan kepada seluruh siswa yang lulus di dua sekolah ini. Ada di situ seleksi kesehatan, namanya tes kesehatan. Tes kesehatannya ini sebenarnya mereka pergi ke memeriksakan diri ke rumah sakit umum daerah kita. Jadi biaya itu memang hampir 400.000 ya, nah, per orang ya, per orang. Jadi Pak Bupati berinisiatif, wah ini udah berat ini ditanggung orang tua. Nah, apalagi kalau lulus lagi di dua-dua kan, harus ditanggung itu. Ya, Pak Bupati memutuskan itu adalah ditanggung dari Pak Bupati langsung 125 tambah 93. Itu sudah. Itu dibiayai langsung oleh Bupati. Serius beliau sebagai apresiasi beliau dan support beliau kepada anak Toba
yang sudah lulus akademik di SMA Unggul Del dan SMA Yasop itu. Ya seperti itu. Oke, Pak Kadis, kalau Bapak lihat secara data, Bapak sudah melihat ada pemerataan nggak? Biasanya kan dari tahun-tahun sebelumnya itu kebanyakan dari SMP swasta Budi Dharma sama Bona Pasogit. Ya. Ini sekarang seperti apa? Jadi memang sekarang sudah mulai merata ya. Ya. Jadi kalau dulu itu hanya sekitar 10 sekolah, Ya. 10 sekolah, ya termasuklah Budi Dharma swasta, termasuk juga Bona Pasogit swasta. Nah, kalau sekarang sudah enggak, di Del aja itu udah sampai mencapai 16 sekolah. 16 sekolah 16 ya. sekolah. Nah, di Yasop udah mencapai 26 sekolah. Berarti itu sudah mulai ada sudah mulai merata, walaupun memang masih lebih banyak di swasta. Ya. Jadi seperti 93 yang di Del itu hanya beda sedikit. Di swasta itu 50. Ya. Di Negeri itu 43. Jadi kan sedikit Udah berbeda, berimbang, ya? sudah mulai berimbang. Nah, di apapun seperti itu juga di Yasop. Yasop. Di Yasop itu 125 itu 75 itu dari swasta. Ya. 50 dari negeri. Jadi sudah mulai imbang. Nah, terus yang paling menggembirakan yang dulu Hapornas itu tidak tersentuh, itu sekarang sudah meluluskan 8 orang dari sana. Udah Tes akademik. Dulu tahun sebelumnya tahun lalu itu 3. cuman 3 ya. Iya, 2 dari swasta, 1 dari negeri tahun lalu. Sekarang 2 dari yang 8 ini, 2 dari swasta, 6 dari negeri. Berarti 3 kali lipat ini. Iya, 3 kali lipat. Jadi itu sebenarnya program Pak Bupati yang kita jalankan. Beliau mengatakan bahwa pendidikan di Toba itu harus merata. Ya. Nah, meratanya di mana? Jadi salah satu indikatornya kan itu, tidak hanya lulusan atau lulusan SMP yang di Balige, Lagubot, yang di kota-kota ini yang bisa masuk ke SMA Unggul. Ternyata Hapornas bisa. Yang luar biasanya ada itu SMP 4 Meteo, nggak pernah ada dari situ. Ini meloloskan 2. Artinya dari pinggiran juga sudah mulai masuk ya. SMP Borbor ada 1 orang. Jadi walaupun kami pikir ya belum maksimal kalau menurut target kita, tapi sudah menunjukkan belang lah. Sudah mulai menunjukkan belang. Habicaran itu atau Habornas ya, Habicaran, Borbor dan Nasau itu sudah mulai menunjukkan belangnya mereka. Ya itulah selama ini sudah kita lakukan memang kekhususan ke mereka, yaitu menarik guru-guru mereka untuk kita latih di sini lebih banyak dari daerah-daerah yang lain. Daerah-daerah. Ya, Oke, Pak Kadis, tentu kan sampai menuju hasil yang seperti itu kan tentu kan nggak mudah, dan saya pikir pasti ada sistematis yang sudah Pak Kadis lakukan. Ya. Kira-kira apa yang Pak Kadis lakukan sehingga pencapaian itu bisa menghasilkan seperti itu? Ya, jadi kalau saya itu dari dulu saya menganut sistem pendidikan diskriminasi. Ya. Nah, diskriminasi begini, supaya bisa nampak yang berpotensi itu, kita tidak meratakan semua. Kita kumpulkan dari satu sekolah itu siapa yang berpotensi. Cara mengumpulkan bagaimana yang berpotensi itu ada tes psikotes namanya. Kita tahu IQ-nya berapa. Ya. Jadi IQ tinggi ini kita buat di kelas unggulan namanya. Oke. Nah, dan itu selalu instruksi Pak Bupati, kelas unggulan. Kelas unggulan ini yang dibina terus. Karena mereka ini berpotensi. Yeah. Jadi setiap SMP itu ada satu kelas unggulannya, kelas 1, 2, 3. Nah, atau kelas 7, 8, 9. Ini dibina terus, fokus. Jadi kalau misalnya nantilah ada olimpiade. Olimpiade itu kan dari kelas 7 sama kelas 8. Kelas unggulan kelas 7, 8 ini difokuskan. Yeah. Karena mereka ini yang bisa menerima materi-materi itu kan, materi-materi hot namanya kan. Nah, kalau yang mohon maaf yang IQ-nya di bawah rata-rata itu nggak akan bisa menerima soal-soal hot itu, nggak akan bisa. Jadi kalau dipaksa itu pun susah ya? Nggak susah. Jadi memang kita harus diskriminasi. Nah, yang berpotensi inilah kita latih. Akhirnya berterima mereka, itu yang bisa bersaing. Contoh yang di SMA Unggul ini, ya mereka kan rata-rata IQ 120 ke atas itu, makanya lulus. Kalau 120 ke bawah mana mungkin lulus itu. Kita bandingkan ya. Contoh di Del, 3.000 sekian yang mendaftar di Del seluruh Indonesia. Diumumkanlah 500 semalam. Ada dari Toba itu 93, kan pencapaian luar biasa. Atau di apa juga di Yasop itu diumumkan 650, 125 dari Toba. Kan artinya bahwa Toba itu tidak kalah dengan Medan, dengan Siantar. Itu seperti Siantar itu hanya 75 yang lulus. Yeah. Padahal lebih banyak sekolah di situ kan daripada kita. Apalagi di Medan.
jauh lebih banyak di Medan sekolah daripada kita, tapi masih kita lebih banyak lulus. Bukan karena kota, enggak. Yang pasti ya Sopdel itu tidak membuat sebuah kota, contohnya karena Toba kotanya segini, enggak. Siapa yang dapat passing grade, contoh passing grade-nya 70 itu yang lulus. Nah, berarti kita walaupun di kampung tidak kampungan gitu. Jadi saya sudah lihat bahwa guru-guru saya itu udah lebih berkualitas dengan guru-guru di Medan, dan siswa kita juga udah bisa bersaing dengan siswa-siswa di kota-kota itu dia. Oke, apa yang didapatkan guru-guru SMP ini yang Pak Kadis kasih semacam reward untuk mereka? Nah, jadi kan selama ini kan saya harus mencharger mereka, itu istilah bagi saya. Kan kalau tamat dari perguruan tinggi kan sebenarnya belum ada sih berapa persen lah ilmu mereka itu untuk mendidik siswa. Ya, contoh kalau dia jurusan matematik lah dari Unimed contohnya atau dari perguruan tinggi lain, itu kan sebatas mengajar standar minimal itu. Nah, sementara kalau kita di Toba, saya menyampaikan bahwa di Toba itu tidak standar minimal yang kita kejar, tapi standar minimal itu harus kita tinggalin gitu. Kita harus level atas lah. Nah, tentu kita harus melatih guru-guru kita kan, kita persiapkan. Contoh, matematik itu saya kumpulin guru matematik yang 45 tahun ke bawah itu, kita latih dia untuk melatih matematik HOTS gitu, atau soal-soal matematik yang HOTS. Karena kalau yang sudah tua pada umumnya itu yang nggak sanggup lagi dia. Jadi yang umur 45 ke bawah itu saya latih itu berapa termin itu kita latih supaya mereka bisa mempersiapkan anak-anak untuk pembahasan soal-soal HOTS gitu. Dan ya ada yang IPA juga seperti itu. IPA juga ini terbagi IPA, biologi, sama fisika, sama kimia. Ini juga kita latih mereka. Ada pelatih kita panggil, kita undang dari Solo untuk melatih mereka ini. Ada berapa sesi itu kemarin kita lakukan 2021, 2002, dan 2003 kita latih. Dan yang kita latih itu terus. Jadi tidak berganti-ganti dia, sehingga semakin tinggi lah kompetensi daripada guru-guru bidang studi. Guru-guru bidang studi yang kita kejar. Dan terbukti mereka bisa kan, kalau misalnya ada olimpiade kita selalu dapat emas, dapat medali apa. Ada ini seperti POSI, kita kerjasama dengan POSI ini. Toba itu selalu terbanyak dapat emas, kecuali hanya bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris kita mengkalah. Kalau dari Siantar masih lemah di situ. Masih lemah kita di bahasa Inggris. Kalau matematik IPA itu Toba itu nggak tersaingi Siantar sama Medan. Berapa kali kita melakukan olimpiade bersama POSI itu selalu Toba di atas itu. Tapi kalau bahasa Inggris itu kita akuin. Kalau itu makanya ini saya kan juga menganalisa ini, saya harus tingkatkan lagi nih kebutuhan peningkatan kualitas daripada guru bahasa Inggris kita. Jadi itu udah kita lakukan pelatihan-pelatihan guru sebenarnya. Oke. Berarti di semua sekolah SMP ini ada sekolah unggulannya ya? Semua SMP kelas unggulannya ya? Ada semua. Dan kalau Bapak analisa, apakah dari jumlah yang tadi hampir dari sana masuk semua yang ke apa itu? Ke dia tes akademik itulah. Ada nggak kira-kira di luar itu? Maksudnya di luar kelas unggulan itu yang masuk ke sekolah tadi? Kalaupun ada itu hanya 1 atau 2 lah. Yang umumnya itu adalah dari unggulan, dari kelas unggulan ya, kelas unggulan. Ya mungkin kalaupun ada 1 atau 2 itu mungkin nggak mau siswa ini digabungkan dengan kelas itu. Sebenarnya dia harusnya masuk di situ. Nah, ada itu di sekolah kita, saya tanya, ini seperti ini Budi Dharma lah. Budi Dharma kelas unggulannya kan 1. Iya. Nah, sementara mereka yang lulus 45. Sementara satu kelas itu kan hanya 32. Nah, berarti dari kelas lain. Dan memang juga passing grade-nya di Budi Dharma itu kan tinggi. Passing grade-nya kalau intake-nya kalau masuk di kelas unggulan itu sudah memang rata-ratanya udah baik. Jadi yang 45 ini bahkan dari 3 kelas ini. Nah, ada yang dari yang nggak unggulan, dari nggak unggulan 2, nggak unggulan 1, tapi dari unggulan yang pada umumnya lulus gitu dia. Negeri rata-rata dari kelas unggulan. Oke, masih ada nggak yang Pak Kadis jumpai contohnya ketakutan orang tua untuk memasukkan anaknya ke sekolah unggulan karena biaya seperti biasa, biaya kan tinggi tuh. Iya. Biaya SMA unggul lah seperti apa? Udah ada, tetap ada. Setiap tahun itu saya alamin. Jadi saya sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, sebagai pemerintah Kabupaten Toba,
pemerintah harus memberikan solusi kepada masyarakatnya. Ya. Pak Bupati selalu katakan itu. Kamu, saya percayakan di dinas pendidikan itu, jika ada bermasalah dengan pendidikannya, kita harus tanggulangin gitu. Jadi ini aja sudah ada 3 yang melapor ini, anak itu melapor ke kepala sekolah bahwa orang tuanya nggak sanggup. Dan ada juga orang tua yang langsung melapor bahwa saya nggak sanggup menyekolahkan itu di DEL atau di YASOP karena selama SMP kan nggak bayar uang sekolah. Yeah. Di sini baru uang sekolah betul-betul nggak sanggup. Jadi saya katakan kami dari pemerintah Kabupaten Toba itu sudah mempersiapkan beasiswa full untuk mereka. Dan saya sudah siapkan di APBD sebaik lulus mereka ke SMA Unggul DEL atau YASOP pendaftaran sudah dapat 5 juta mereka. Udah dapat 5 juta. Wajib 5 juta. Lulus pas pendaftaran kita akan transfer ke rekening mereka 5 juta. Langsung 5 juta ya. Wah, tidak ada di situ kriteria miskin atau kurang mampu atau yang mampu. Setiap yang lulus. Ya, setiap yang lulus mendaftar ulang kita kasih bantuan 5 juta. Nah, bagi keluarga yang tidak mampu baru kita cari kita siapkan beasiswa full. Beasiswa full. Ya, Sampai lulus itu ya. sampai lulus ya. Oke. Kira-kira ini kan Pak Bupati kan tentunya kemarin itu sudah memberikan target terus ke Pak Ricardo. Begitu mengetahui hasil ini seperti apa, Pak? Apa yang disampaikan Pak Bupati ke Pak Gadis? Ya Pak Bupati senang. Apalagi setelah beliau ketahui pemerataan itu betul-betul jelas, nampak. Seperti yang saya sampaikan, di YASOP kita itu lulus akademik itu 125. Yang ditanya pertama itu bukan Baligi berapa, swasta ini berapa, enggak, Habornas berapa, terus gitu beliau. Jadi kan langsung dia ke arah pinggiran. Di arah pinggiran kan. Karena konsentrasi beliau harus sama saya buat Habornas ini dengan Baligi, dengan Lago Boti gitu. Ya, saya katakan, ya Pak, ada 8. Langsung jempolnya 2 beliau tuh. Itu dia. Tahun semalam berapa? 3 Pak. Yang lulus berapa? Dari 3 itu 1 yang lulus. Ya, ini 8 kan? Itu. Tahun depan harus meningkat lagi. Karena Habornas itu harus memang konsentrasi beliau untuk membangun itu. Dan pada waktu pelatihan guru itu pun saya sudah lapor ke beliau, Pak, saya mau melakukan pelatihan guru, tapi 70% dari Habornas. Langsung beliau dukung, mantap. Harus bangun. Dan ini pun P3K ini sekarang kan beliau dukung itu. Guru-guru yang P3K, ayo drop ke Habornas. Jangan sampai mereka kekurangan guru, karena bagaimanapun kalau kekurangan guru mau apa, belajar apa siswa, kan begitu. Oke, itu yang mau masuk lagi Pak Kadis. Tadi kan itu kan semacam keberhasilan lah. Ya. Kira-kira kendala di pendidikan itu apa belakangan ini Pak? Gurunya masih sudah cukup? Ya, jadi kendala di pendidikan sebenarnya hanya mindset guru. Mindset guru. Itu. Kalau jadi gurunya cukup? Kalau gurunya udah mulai cukup lah, ya, walaupun masih ada kurang 1-2 karena dengan P3K sekarang ini udah mulailah kebutuhan guru itu tercukupi. Mindset. Jadi selama 3 tahun saya di sini, saya kan jalani. Kenapa sih sekolah itu nggak terus greget gitu? Kita berikan program ini kok nggak greget banget. Jadi seperti inilah yang ke SMA Unggul DEL lah, hanya 16 sekolah. Padahal SMP itu 50 sekolah. 50-an ya. Nah, 34 sekolah lagi masa sih nggak ada yang berpotensi di situ? Saya nggak percaya dengan itu. Baru YASOP juga memang 26 sekolah. Berarti masih ada 24 sekolah lagi. Nggak ada satupun yang bisa lolos gitu. Di mana sih kesalahannya? Padahal program kita lakukan program fokus ya. Saya awasin itu. Walaupun saya awasi secara online. Mereka melaporkan itu, dan setelah saya jalani, saya analisa bagaimana sikap-sikap guru. Memang sudah hampir 60% guru kita itu mindsetnya nggak guru lagi. Udah materialistik. Jadi setiap apa yang dikerjakan harus dibayar dengan duit. Padahal udah sertifikasi dia. Gitu loh. Jadi padahal seorang guru, ya. Iya, seorang guru nggak gitu sebenarnya. Kalau saya dari guru dulu. Kalau ada dulu misalnya saya dulu guru mempersiapkan anak itu mau persiapan SMA Unggul, contohnya dulu YASOP dulu ya. Saya bimbing. Saya nggak pernah cerita kepada orang tuanya gaji saya sekian, enggak. Tapi setelah lulus, saya senang banget. Iya. Itu sebenarnya rohnya guru itu roh guru itu. Kebanggaannya di sana. Iya, di sana. Kan kebanggaan guru kan di situ. Contohnya, sekarang guru-guru udah tua datang siswanya.
Bu, saya siswa ibu dulu, saya sekarang udah di Kapolsek contohnya kan. Iya. Itu kesana. Kalau sekarang nggak banyak sih itu di Toba ini seperti itu, makanya saya programkan di sini sekarang seminar motivasi. Motivasi yang Jadi ada, saya kenal ini narasumber yang bisa merubah mindset guru itu atau mengembalikan roh keguruan itu dia sekarang. Jadi tadi kebetulan di titik kedua, di hari kedua sekarang di Porsea udah langsung dilihat Pak Bupati tadi. Iya. Narasumber itu bisa memfokuskan guru itu memperhatikan narasumber. Selama ini kan kalau ada seminar mana diperhatikan? Mana diperhatikan? Oh enggak. Lihat Ada HP triknya. apa segala macam. Iya, main HP ini. Ada trik ini narasumber kita ini, motivator kita ini membuat bahwa mereka tertuju gitu loh, dan dirubah mindsetnya bahwa dia adalah guru. Guru itu memang harus peduli, jangan materialistik. Kalau materialistik, udahlah nggak akan berhasil apa yang direncanakan. Itu yang mau kita rubah. Bukan berarti kita katakan guru itu tidak perlu duit, ya. Tapi jangan asal setiap melangkah duit. Jangan itu orientasinya. Jangan orientasinya. Perhatikan dulu siswa. Kalau berhasil siswa itu udah lebih dari duit dapatnya itu. Iya. Itu sebenarnya roh keguruan. Orang saya guru kok dulu kan. Jadi sekarang kebanyakan itu guru kita di Toba ini udah begitu. Udah mindsetnya ke sana. Iya, kalau dibilang kepala sekolahnya, ayo kita latih yuk siswa kita ini. Kan ada dana bos. Gitu deh. Padahal dana bosnya saja kurang loh membiayai. Iya, apalagi kalau siswanya hanya 60 atau di bawah 60. Iya. Saya pastikan kalau di bawah 60 itu dana bosnya kurang operasional mereka. Iya. Apalagi menggaji dia lagi untuk mempersiapkan anak-anak. Wah, jadi tapi kepala sekolah harus mempersiapkan itu. Nggak mau nanti guru saya ini gitu loh. Padahal sebenarnya dia udah sertifikasi kan. Kalau seorang guru profesional itu sebenarnya kalau melatih siswa nggak perlu digaji lagi sebenarnya. Nah itulah dikasihlah transportnya. Di situ sebenarnya kendala kita. Kendalanya di sana ya. Hanya itu kendalanya kalau saya lihat. Mudah-mudahan dengan adanya seminar motivasi ini ya nggak usah muluk-muluk lah. Udah bisa lah terangkat 50% yang guru yang pesimis. Kan pesimis selama ini guru itu. Pesimis, nggak mau bergerak. Pokoknya dia datang mengajar, udah selesai itu pulang. Nah, seminar motivasi ini akan membuang roh-roh seperti itu. Maunya betul-betul dia guru, betul-betul dia bertanggung jawab dengan siswanya. Itu yang kita harapkan. Oke, Ya. Pak, ada pesan nggak untuk orang tua maupun siswa seperti biasa nih, bagaimana mereka untuk tahun-tahun yang akan datang nih, biar ya bisa diterima di sekolah-sekolah unggulan lah. Ya, baik. Jadi kita di sini kebetulan program kita kan sebagaimana pesan Pak Bupati, SMA Unggul Del sama SMA Asrama Yayasan Tunas Bangsa yang di SMA Negeri 2 Balige itu berdirinya di Toba. Kita sebagai orang Toba harus bisa mendominasi. Nah, jadi supaya kita bisa mendominasi kan kita tidak mau dikasihanin, contohnya dikasih kota. Kita nggak mau dengan itu. Kita memang siap bersaing lah. Bersaing sehat ya? Bersaing gitu. Jadi bersaing sehat. Ya kita buat strategi. Jadi kita selalu ada strategi fokus namanya. Strategi fokus itu tadi yang pertama kelas unggulan. Kelas unggulan ini pembelajarannya berbeda dengan kelas yang lain. Saya pastikan itu. Pasti materi yang dibahas di kelas unggulan ini itu lebih tinggi. Iya. Hot dia namanya, hot daripada di kelas-kelas lain. Nah, kami ingin sampaikan kepada orang tua agar anak-anak kita juga dibarengi dengan gizi lah di rumah, karena memang mereka ini betul-betul dipush oleh para guru-gurunya di sekolah. Setelah pagi mereka sore lagi. Nah, jadi kalau memang nggak didukung oleh gizi ya memang ya terkendala juga. Baru yang kedua waktu agar siswa yang sudah masuk di kelas unggulan ini orang tua harus mensupport. Contohnya kalau masuk sore ya didukunglah masuk sore. Jadi jangan lagi misalnya karena perlu bekerja di rumah atau apa, karena kan mereka memang betul-betul punya potensi yang akan menjadi wakil dari sekolah itu untuk bersaing di sekolah-sekolah unggulan.
Gitu dia. Ya harus adalah kerjasama antara orang tua dengan guru gitu. Oke. Ya, pemirsa YouTube channel Thompson Sirus, sengaja saya batasin ini khusus perbincangan kami ini dengan Pak Kadis, khusus yang berhubungan dengan SMA unggul di daerah Toba, karena keterbatasan waktu juga ya. Di lain waktu nanti kita akan berbicara hal-hal yang lain tentang pendidikan dan pemuda olahraga. Mudah-mudahan informasi yang singkat ini bisa menjadi motivasi dan informasi yang baik untuk pemirsa YouTube channel Thompson Sirus. Oke, terima kasih Pak Kadis. Sukses terus untuk pendidikan Toba ya. Siap.